datang harus diukur suhu pakai thermal gun, kemudian ada hand sanitizer di depan, lalu tadinya awalnya kita mau pakai silang-silang di bangku. Tapi kita berpikir bagaimana sih caranya kita berbeda. Yang kita jaga itu bukan hanya customer kita, tapi juga pramusaji saya itu juga lebih penting juga menurut saya karena mereka yang lebih banyak berhadapan dengan orang. Kafe menerapkan prosedur baru, ya kita yang hobi nongkrong jadi seneng lah ada protokol kesehatan yang baru di sini. Kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mas Anies, ya ini saya mau tunjukkan gambar ke Mas Anies, semoga bisa cepat langsung kelihatan di tempat Mas Anies. Silakan visualnya disampaikan. Ya, ini ada gambar pasar yang kita dapatkan dari lapangan. Apakah sudah bisa dipasang? Ya. Ini gambarnya di Pasar Jatinegara. Jadi Mas Anies, kondisi pasar setelah PSBB transisi ini semakin ramai. Dan hari ini ada 51 pedagang pasar di DKI yang terkonfirmasi positif di 6 pasar ya Mas ya. Ini bagaimana konsekuensinya? Apakah kemudian pasarnya akan jadi ditutup? Iya, jadi kalau ada kasus di sebuah tempat, apakah itu industri, apakah itu pasar, maka tempat itu untuk sementara harus ditutup dulu. Jadi ini adalah bagian dari memang proses pembiasaan. Tadi juga sebelum ini kan Mbak Ira tunjukkan tuh gambar-gambar di stasiun, kemudian di kafe. Betul. Bagi begitu banyak kita, kebiasaan baru menggunakan masker, kebiasaan baru untuk hanya pergi bila sehat, kemudian sesegera mungkin mengecek kesehatan bila terasa ada gejala-gejala serupa COVID. Itu sesuatu yang sangat baru. Karena itulah kami pada saat transisi PSBB ini tidak mau kemudian langsung membuka semua. Di Jakarta ini ada 153 pasar. Ada 122 yang pasar pangan. Pasar pangan selama PSBB bisa buka dengan jam tertentu. Tapi yang non-pangan tidak bisa buka. Dan sekarang ketika mulai buka, kita lakukan separuh kapasitas. Caranya nomor kios ganjil buka di tanggal ganjil, nomor kios genap buka di tanggal genap. Oke, untuk Mas mengurangi Anies, jumlah orang di pasar. Ya, Mas Anies, saya ingin tegaskan, tadi Mas Anies bilang berarti pasarnya ditutup. Ini yang terdapat datanya adalah pasar di Perumnas Klender, Jatinegara, Serdang Kemayoran, Kedip Kebayoran Baru, Rawa Kerbau, Cempaka Putih, dan Pasar Induk Kramat Jati. Artinya ini secara positif akan langsung ditutup ya Mas? Tentu kita akan lihat satu-satu ya Mbak Ira. Jadi ini ketentuan kita adalah mencegah untuk terjadinya penularan lebih jauh. Dan kejadian-kejadian seperti ini bukan baru. Jadi sudah beberapa kali kita menemukan kasus-kasus di mana ada orang yang bekerja, yang pernah berinteraksi di pasar, kemudian terbukti positif. Ada yang memang penyebarannya di pasar, ada yang tidak. Tapi secara umum, ketentuannya adalah seperti itu. Kita akan lihat satu persatu kasusnya untuk memastikan bahwa keselamatan dinomorsatukan. Jadi, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa di Jakarta ini kita tidak akan mengkompromikan keselamatan dibanding yang lain. Dan itu sudah dibuktikan selama 3 bulan ini. Ya, Mas apalagi Anies, di masa transisi. Ya, Mas Anies, ini kan juga berarti mulai masa aktivitas perkantoran. Ada kelihatan tadi Mas Anies sebutkan gambar-gambar penumpukan di KRL. Memang KRL ini tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wilayah begitu ya, lebih ke Kementerian Perhubungan. Tetapi kan penumpangnya akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Bagaimana strategi pencegahannya supaya tidak timbul klaster baru karena ini, Mas? Ya, jadi khusus untuk Senin pagi, karena di situ volumenya terbanyak, kita akan siapkan tambahan bis 50, meskipun itu bukan, kalau bicara tanggung jawab, mereka bukan penduduk Jakarta, tapi kita semua adalah warga negara Indonesia. Pemprov DKI Jakarta akan mengirimkan 50 bis ke stasiun-stasiun seputar Jakarta untuk membantu mengurangi jumlah penumpang yang menggunakan KRL.
Dengan cara begitu harapannya sebagian volume penumpang bisa dialihkan. Itu yang bisa kita kerjakan karena kita punya bisnya. Oke. Yang selanjutnya adalah mengenai pembangunan kesadaran. Jadi ini memang sesuatu yang baru. Kita ini masyarakat yang akrab. Ketemu orang salaman, ketemu orang berdekatan. Mendadak semua yang biasanya kita lakukan terkait dengan kedekatan keakraban tidak boleh dilakukan, tidak boleh salaman, tidak boleh berdekatan. Ini perlu proses pembiasaan. Mudah-mudahan kesadaran makin tinggi, kampanye makin luas, dan ada satu hal Mbak Ira, bahwa membangun kesadaran ini perlu kerja semuanya. Dan tadi disampaikan juga oleh Mbak Ira bahwa ini tanggung jawab kita semua. Kalau melihat ada yang tidak pakai masker, maka ingatkan, bukan soal aturan dilanggar atau tidak, ini soal selamat atau tidak, Iya. ini soal sehat atau tidak. Ya, Mas Anies, kalau kita bicara soal transportasi, ini kalau dari Pergub kan DKI disebutkan kapasitas penumpang angkutan umum sebanyak 50%, tetapi Permenhub itu mengizinkan hingga 70%. Ini di lapangan mestinya agak sulit bagaimana pelaksanaannya di lapangan untuk menghadapi hal ini, Mas. Ikuti peraturan Gubernur DKI Jakarta, maka Anda akan aman. Mas, hari ini kebijakan ganjil genap akan diputuskan oleh Pemprov. Informasi perkembangan terakhir soal kebijakan ganjil genap ini seperti apa? Begini, Mbak. Jadi menurut saya media harus fair dalam melaporkan masalah ini. Jadi ketika ada transisi, maka kita menyadari ada potensi kenaikan kasus. Karena itulah langkah pertama kita menyiapkan pertahanannya. Apa itu? Fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan bersiap. Kemudian yang kedua adalah masyarakatnya. Bila ternyata terjadi lonjakan yang signifikan, maka ada dua instrumen yang bisa digunakan. Satu, mengurangi jumlah orang bepergian. Itu salah satunya dengan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk seluruh kendaraan. Bila terjadi kasus dan harus dilakukan intervensi. Instrumen kedua adalah melakukan namanya emergency brake policy, kembali ke PSBB, menghentikan transisi. Jadi saat ini kita tidak melihat adanya kebutuhan memberlakukan dua ini. Tapi kami harus sampaikan di awal kepada masyarakat bahwa kita ingin semua selamat, karena itu ikutilah kebijakan 50%, 50% bekerja, 50% di rumah, dan semua fasilitas kapasitasnya diisi maksimal 50%. Oke, Mas Anies, supaya kita bisa mencegah tidak terjadinya kasus. Jadi ini bukan seakan-akan hari ini akan diberlakukan ganjil genap. Tidak, itu bukan seperti itu. Ini adalah cara kita untuk sama-sama mencegah agar tidak terjadi kasus, dan mudah-mudahan kebijakan dua itu tidak perlu diambil. Ya, jadi artinya sampai saat ini ganjil genap belum dilihat perlu untuk dilakukan ya Mas. Nah ini kalau kita lihat secara waktu begitu, durasi waktu, minggu depan mestinya kalau semua aman masuk fase kedua transisi PSBB di Jakarta, mal mulai boleh dibuka. Nah terkait dengan kebijakan 50% pengunjung tadi, ini strateginya seperti apa Mas sudah dengan mal-mal tersebut? Mereka harus menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam pusat pertokoan. Kemudian harus secara real time, baik tadi juga saya lihat salah satu simulasinya, dan bila sudah sampai pada kapasitas 50%, maka tidak boleh ada pengunjung baru yang masuk. Apakah kemudian itu sampai ada pengawasannya Mas? Jadi kalau kemudian ternyata ada yang melanggar, ini akan diberlakukan sanksi secara tegas? Betul, ada. Di sini ada 80 pusat perbelanjaan di Jakarta, semuanya dalam pengawasan. Dan bila ada pelanggaran, maka akan diingatkan 2 kali. Bila 2 kali masih melanggar, maka akan ditutup. Oke, Mas Anies tadi menyebutkan soal emergency brake. Ini ada rem darurat begitu ya. Ukuran akhirnya DKI harus melakukan rem darurat, itu apa saja Mas parameternya? Jadi parameternya secara umum ada 3 parameter epidemiologi, yaitu tren PDP, kemudian tren kasus positif, tren kematian, kemudian tren jumlah tes PCR. Jadi ini adalah indikator-indikator yang akan kita gunakan dan dimonitor. Dan kami memonitor setiap hari Senin dan Kamis
termasuk tadi kita memonitor ini data-datanya dan kita selalu memperhatikan dua-duanya. Ada yang disebut namanya kasus positif aktif. Artinya orang yang ditemukan positif jumlahnya dikurangi, mereka yang sembuh dikurangi yang meninggal. Itulah case aktif. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat satu angka, yaitu angka yang ditemukan positif. Tidak dikurangi yang sembuh, sehingga kita tidak lihat net-nya. Oke, Nah, ini salah yang satu berikutnya contoh. Mas, Jadi, yang berikutnya kita kalau itu akan tadi satu perhatikan contoh itu yang semua. ukuran lain. Dari situ baru nanti kita putuskan apakah perlu ada emergency brake atau tidak. Oke, Mudah-mudahan tidak. Tapi ini semua ya Mbak Ira, bukan kami yang menentukan ya. Ini adalah cerminan kondisi masyarakat. Dan langkah-langkah yang dilakukan itu juga untuk memastikan masyarakat sehat selamat. Iya, Mas Jadi Anies. bila kita tidak ingin kembali ke masa lalu, maka mari kita sama-sama disiplin menjaga. Ya, Mas Anies, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Show with Ira Kusno. Seorang penyintas COVID-19 berusia 105 tahun di Surabaya, Jawa Timur dinyatakan sembuh. Bagaimana kisah nenek Kamtim menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno.